Saya informasikan ke Pak Sekda itu hari Minggu. Ya, sebelum saya berangkat ke Jakarta mengikuti rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia. Saya bilang Pak Sekda, itu tim yang berafiliasi langsung dengan kejadian ini. Ya. Pertama, PMD ya, yang melibatkan P3A, ya. Juga Dinas Pendidikan dan dengan dinas-dinas terkait lainnya. Itu perintah. Makanya ketika hari Senin malam, hari Selasa, banyak sekali pihak yang telepon saya Senin malam. Ya. Bahkan teman-teman saya sesama bupati juga telepon ketika Pak tadi kita hadir di pertemuan, biasa-biasa malam ini kok heboh sekali. Saya bilang, benarkah ada bunuh diri? Saya bilang benar. Apa penyebabnya? Mereka tanya. Saya bilang kalau pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Ya. Yang bisa jawab itu benar ada kematian, bunuh diri ada. Ya. Tapi kalau ditanya ke saya apa penyebab, saya bilang saya tidak bisa jawab. Ya. Termasuk pimpinan saya di tingkat provinsi, saya bilang, Pak Gub, minta saya waktu 1-2 hari, karena tim lagi bergerak, supaya saya bisa melaporkan secara komprehensif. Ya. Baru kemarin saya melaporkan ke pusat, juga ke Komisi 10, di jalur RT DPP juga saya laporkan. Ya. Itu yang mungkin terus kenapa ini diam? Ya. Saya memahami suasana situasi batin ya, keluarga yang lagi berduka. Ya. Kan ada juga yang pertanyakan, kuburnya kok begitu saja? Ya. Kalau dari perspektif kita manusia, ya, dari perspektif mungkin yang tidak memahami budaya, ada mungkin dia menganggap itu biasa-biasa saja. Ya. Tapi di sana ya penuh nilai, ada makna, ada nilainya, ada apa ya? Dari ritus-ritusnya nanti. Nah, mungkin setelah inilah kita minta izin keluarga, setelah mereka buat ritus dulu, selesaikan dulu soal upacara adat tadi, baru kita ambil alih. Bukan saya atau Pemda membiarkan kuburnya seperti itu, bukan. Ya. Ya, terus yang berikutnya soal motif ya, motif saya rasa saya tidak bisa memberikan ini, hanya dari konfirmasi lapangan ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, hidupnya pas-pasan ya. Terus juga anak ini kalau kita lihat ya, dari masa kecil itu baru 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 7 bulan, terus tinggal sama neneknya ya. Anak pertama dan kedua itu bapaknya berbeda, ketiga, 4 dan 5 bapaknya satu ya. Setelah itu tidak lama bapaknya menghilang ya, merantau ke Kalimantan sampai hari ini. Nah itu pada kondisi bapaknya masih ada, si ibu dan beberapa anak itu tinggalnya di Nagekeo, di Kabupaten Nagekeo. Setelah itu ditinggalkan oleh suaminya, dia balik lagi ke sini, ke Ngada ya, karena mamanya ini dari Ngada ya. Dan dalam perjalanan itu untuk anak ketiga, 4 dan 5 ini status kependudukan itu ikut dengan mamanya masuk ke Nagekeo. Sedangkan yang pertama dan kedua yang bapaknya berbeda tadi itu ikut dengan omanya untuk di Kabupaten Ngada ya. Makanya tadi saya jelaskan kenapa omanya tadi ada beberapa bantuan itu dapat, karena hal yang saya jelaskan tadi secara data kependudukan itu langsung seperti itu ya. Bukan berarti ya yang tidak terdaftar di sini kita membiarkan itu, tidak ya. Berkaitan PIP, setelah di cross check tim menginformasikan kepada saya, kepala desa juga kepala sekolah menginisiasi ini ya, untuk mendaftarkan bantuan beasiswa dan dapat ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab tadi berkaitan PIP ya. Dari informasi yang tim laporkan ke saya itu ya, kepala sekolah itu menginformasikan ke anaknya ya, tolong bilang mama besok naik ke Jawa untuk proses pencairan bantuan PIP ya, di BRI. Naiklah ke sini. Nah, sampai ke sini petugas BRI-nya dia, oh ternyata bantuannya ada, tapi belum bisa dicairkan ya. Bukan tidak bisa dicairkan, belum bisa dicairkan karena ada kendala administratif ya. Apa kendalanya? Ya, kalau bisa ya, ibu ini minta surat keterangan ya, domisili di desa. Ya. Tuh. Setelah itu turun kembali
anaknya tanya lagi ya, malam pertama tadi tanya, minta mamanya urus, ikut turun lagi tanya lagi, mama satunya